Debt is paid, just like you and me. Kita dipenjarakan oleh namanya dosa. Dan kita sudah dibebaskan. Tuhan katakan, tetelestai bagi kita semua. Halo Fuse Family, Happy Sunday. Hari ini kita mau merayakan Minggu Paskah. Kita mau mengingat pengorbanan Tuhan di kayu salib buat setiap dari kita. Kita mau mensyukuri cinta kasih-Nya buat kita. Kami mau datang Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Hari ini kami mau bawa hati kami. Kami mau punya sikap hati yang benar. Kami mau membawa puji-pujian yang terbaik. Hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau
Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Oh, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan
know. We stand in your freedom. Calvary covers it all. Calvary covers it all. I see that shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. All praise to the one who has ransomed my soul. Calvary covers it all. Hi everyone, welcome back to Fuse Online Service. What an awesome worship that we just sing just now. Judul lagunya Calvary. Dan kita tahu di hari ini secara khusus kita merayakan bukan cuma Good Friday, but we just gonna combine the Passover together with the Good Friday. And ada sebuah lagu yang tadi kita nyanyikan judulnya Calvary. It's a powerful song. Karena Calvary covers it all. My sin and shame don't count anymore. All praise to God for what Jesus has done on the cross. Can you guys say amen to that? It's so powerful and I just want to welcome kalian semua. Mungkin this is your first time tuning in ke Fuse Online Service pada hari ini. Mungkin by accident, I believe nothing is coincident di dalam Tuhan. You guys are here, there must be something that God wants to speak to you personally in your heart. And I believe if you don't have any community atau mungkin kalian bingung Fuse Jakarta itu apa, you guys can actually click on the link below juga. Kalian bisa melihat detailnya atau DM ke IG kami di Fuse Jakarta. And we're more than glad to welcome you guys into our family. Dan bukan cuma sekedar itu juga, I want to share a bit of background di mana when I started to preparing this sermon, I was shocked because nggak tahu kenapa I felt God's presence so strong. And actually I was crying, literally crying, prepping this sermon. And I believe God wants to do something and God wants to speak to you personally. And I want to encourage kalian semua pada hari ini untuk prepare your heart, prepare your mind, prepare your soul. Dimanapun kalian berada, let us focus. Kita fokus bersama-sama kepada Tuhan Yesus. Amen. Yuk, mari kita berdoa bersama-sama. Karena hari ini bukan cuma sekedar dengar sharing, but we're gonna have perjamuan kudus for the very first time di Fuse secara family, secara bersama-sama juga. Let us all pray together. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami bisa berkumpul together Tuhan. Dimanapun kami berada, kapanpun kami akan link dan connect to this YouTube Tuhan. Speak to us. Karena kami percaya Tuhan apapun yang kami dengar bukan cuma sekedar informasi. Biarkan ini menjadi sebuah rema di dalam kehidupan kami. Let the word of God speak to us. Speak to us. Kami percaya Tuhan, setiap kami dapat diubahkan, diberikan pengharapan, dan terutama masa depan yang indah bersama dengan Engkau. Terima kasih segalanya Tuhan, kami serahkan waktu ini sepenuh ke dalam tangan Engkau.
di dalam nama Tuhan Yesus. Everyone says, Amen, Amen, Amen. And hari ini I want to share, I want to title actually my sermon, The Last Dance. And mungkin kalian pada bingung The Last Dance itu apa sih? Saya percaya kalian pasti pernah tahu dengan pro basketball player namanya Michael Jordan. You guys all know Michael Jordan. Dan terutama I was a big fan of him during his era. Dan I remember that guy is like the GOAT, the greatest of all time. And kalian tahu ada satu dokumenter film yang dibuat Michael Jordan. Sebetulnya mereka udah mempersiapkan ini di tahun 98. It's a sport documentary di mana Michael Jordan itu lagi masuk ke dalam satu final season dengan Chicago Bulls. As you guys know, anak-anak zaman tahun 90-an, awal-awal 90 sampai 98, itu Michael Jordan punya era. Semua yang lagi main basket pasti lidahnya keluar-keluar semua, shootingnya kayak cara the way they walk, the way they talk. Bahkan ada lagu Gatorade, apa I wanna be like Mike, I wanna be like Mike. Itu yang kita selalu dengar during those time. And I remember ini last season Michael Jordan, karena kenapa? Dia dari tahun 91, 92, 93, dia menang 3 championship, three-peat. Habis itu dia vakum karena his dad passed away. Then after that he came back. Setahun, 2 tahun kemudian, tahun 96, 97, dia menang back-to-back. 2 championship. And tahun 98, it was his final season. He knows. He knew regarding about all this thing. Dia udah prep semuanya. This will be my last season and I will make a history. And long story short, kita tahu apa yang terjadi. Jordan menang lagi di tahun 98. Setelah itu dia fully retired. Walaupun dia akhirnya sempat balik dan nggak jelas juga, tapi dia benar-benar end his story di tahun 98 dengan three-peat lagi. Dia menang 6 championship, and kita tahu dia menjadi the greatest of all time di basketball player. Sampai hari ini Nike sendiri masih kontrak dengan dia bersama-sama. Ada brand namanya Air Jordan, dan saya percaya you guys are wearing it as well. And that's who he is. And I'm inspired by him. Tapi satu hal yang kalian harus tahu regarding about Michael Jordan. Hari ini bukan tentang Michael Jordan, don't worry about it. Michael Jordan itu masih manusia. Sehebat-hebatnya dia pernah masuk dalam kecanduan gambling, bullying, bahkan dia masih banyak cacat, di banyak dosa. He's not perfect. Tapi we are about to hear and watch the last dance of a person fully God, fully human, tidak ada cacat, tidak ada dosa, and he made the greatest history, bukan 2000 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya, and his name is Jesus Christ. Can you guys give a big mighty praise to God? And I believe, yang lebih kerennya lagi, Yesus tidak ada cacat sama sekali. And bahkan, similarity-nya, Yesus sudah tahu his quote-unquote, his final season in this world. Di mana dia harus masuk ke dalam satu proses menuju kepada Calvary. Dia harus mati di kayu salib bagi kita semua. Dan kita bisa melihat secara cepat saja mengenai journey-nya daripada Kristus, supaya saya bisa memberikan gambaran kepada kalian semua untuk kalian bisa menangkap the whole message. Kita bisa melihat it started dari apa? The Last Supper. Jangan terlalu jauh gitu. It started from the Last Supper, perjamuan terakhir di mana Yesus makan bersama-sama dengan muridnya, dan akhirnya muridnya bilang, siapa yang akan menyerahkan kau, Yesus? Singkat cerita, habis itu Yesus juga berkata kepada Petrus bahwa sebelum matahari ayam berkokok, kau akan mengkhianati aku 3 kali. Dan after that kita bisa tahu Yesus berdoa di Getsemani setelah itu. Dan dia minta murid-muridnya untuk berjaga-jaga karena Yesus, he was man juga, fully man, he was scared, dia berdoa, tapi murid-muridnya tidak ada berjaga-jaga. Selama 3 kali Yesus kasih tahu mereka. And then after that, Jesus is betrayed and arrested. Kita tahu akhirnya Yudas mencium Yesus dan menyerahkan dia. Sudah itu Yesus dibawa ke mahkamah agama, dan mahkamah agama tidak bisa menemukan kesalahan dia. Tapi karena masyarakat pada saat itu ya, hukum mati, dia ngakui dia Mesias. Akhirnya kita tahu, dia nggak bisa dibawa sampai situ saja. Dia dikirim lagi dan dibawa di hadapan Pilatus. Yesus dibawa di hadapan Pilatus. Dan bukan cuma sekedar itu aja, abis itu dia dibawa di hadapan Herodes, abis itu dibalikin lagi ke Pilatus. Dan kita bisa melihat di sanalah siksaan mulai terjadi. Di mana dia dicemooh, diludahin, ditorture. Dan untuk hukuman bagi orang Romawi, mereka biasa menggunakan tongkat, as you guys know.
atau ranting-ranting. Sedangkan untuk orang non-Romawi, mereka menggunakan cambuk yang pegangannya dari kayu atau besi dengan ujung-ujungnya ada tali terbuat dari bulatan besi atau timah bergerigi atau juga tulang domba yang ditajamkan. And what happened? Yesus dicambuk dengan benda tersebut selama 39 kali. And his whole back habis total dagingnya. Dan mungkin kalau kalian nonton film-film yang mungkin itu masih disensor. Saya rasa nggak sampai segitu parahnya. But I believe keadaan pada saat itu parah sekali. Dan after that Yesus bawa salibnya ke Calvary. Dan kita tahu sudah itu penyalipan di Golgota terjadi, tempat tengkorak. Dan kita tahu salib pada zaman itu bukan melambangkan kekristenan atau melambangkan suatu hal yang powerful. No, salib itu melambangkan humiliation, sacrifice, sinner. Orang-orang yang berdosa, bad people. Bahkan mereka sudah sering melihat di zaman itu mengenai salib itu sendiri. Di mana orang mati bahkan didiamkan mati pelan-pelan. Karena orang yang disalib nggak langsung mati. Dia bisa-bisa tetap berada di sana selama 2-3 hari. Benar-benar a long death. Progresnya itu. So it's no joke. Tapi something interesting happen. Kalau kalian perhatikan. Mungkin waktu di Getsemani Yesus masih berkata-kata. Tapi the moment Yesus masuk, stand on the trial di hadapan Pilatus dan Herodes segala, Yesus mulai diam. Dan kita bisa melihat Yesus waktu dikirim Pilatus sampai ke Golgota, sampai penyalipan di mana Yesus tidak berfirman, Yesus tidak berkata-kata. Somehow firman itu yang menjadi terang, firman yang mengajar di jalan, firman yang berseru di dalam bait Allah, firman yang mengajar di atas kapal, firman yang memanggil orang kepada pertobatan, firman Yesus sendiri suddenly tenang dan diam. Dan kita bisa melihat Yesus mulai berkata-kata kembali waktu the moment he was on the cross. Dan kita bisa melihat, itu adalah kata-kata terakhir dia. Dan kita bisa relate dengan keadaan di bumi ini pun juga. Kalau seseorang sudah ada, mungkin siapapun yang lagi sakit, orang tua atau kakek nenek kita, siapapun itu, atau mungkin saudara pernah mengalami namanya duka cita. Di saat-saat terakhir, mereka mungkin udah tahu that their time will be up gitu soon. In this world. Dan normally mereka udah mempersiapkan kata-kata seperti kayak amanat agung, quote unquote, yang akan diberikan kepada anak-anaknya, cucunya untuk pass on the legacy. And kata-kata itu menjadi kata-kata yang sangat crucial. And we can learn something. Karena ada 7 statement yang Yesus katakan di kayu salib. Dan saya percaya itu menjadi statement, bukan semata-mata statement biasa, but it was a powerful statement that shake the whole world. Dan bukan cuma sekedar itu, merubah kultur budaya, bahkan kehidupan you and me pada hari ini. Yang pertama, dikatakan apa? Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yang ketiga, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Yang keempat, Eli Eli lama sabaktani, artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku. Kelima, aku haus. Keenam, sudah selesai. Dan yang ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. And I want to go even deeper, one by one. I hope you guys ready. If you guys have notes, please catat, karena it's so powerful. And ini benar-benar, I believe you guys can digest it. Ini akan merubah kehidupan kita semua. Yang perkataan pertama, dikatakan apa? Di Lukas 23 ayat 33-34 dikatakan, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ. Dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, this is interesting. Ya Bapa, the first statement that God said, that Jesus said, Father, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Bayangkan saudara, in the midst of pain, in the midst of struggle, the first word yang Yesus katakan, ya Bapa. Dan bahkan saya percaya kalau pada saat itu mungkin saya lagi disalibkan pada saat itu,
Mungkin saya udah gak mikirin orang lain. I'm gonna think about myself like, oh, I'm in pain, I'm hurt, I'm bleeding. Tapi the amazing thing about Jesus, di saat dia disalib, di saat dia dipaku, he was thinking of others. Dan kata pertama dikatakan apa? Father, ya Bapa. Di situ kita bisa melihat bahwa Jesus trusted the God, the Father. Dan bukan cuma itu, Jesus knew bahwa dia ada di bumi ini untuk menjalankan amanat daripada Bapa yang di surga. Dan kita juga bisa melihat bahwa Yesus love God. Dan menariknya nggak stop sampai sana. Forgive them. Forgive them. Kalau kalian perhatikan grammatically, the word forgive them itu tidak disebutkan hanya sekali saja. Dan kita bisa melihat waktu the moment Yesus dipaku di tangan kanannya dia. Yesus langsung katakan apa? Forgive them. Padahal lagi dipaku. Tangan kirinya dia. Yesus katakan sekali lagi. Forgive them. Kakinya. Forgive them. Dan seterusnya Jesus keep saying. Forgive them. Forgive them. Forgive them. This is the word that explain love in the midst of love. Kalimat yang mencetuskan keheranan di tengah-tengah keheranan. Dan itu adalah sebuah cinta. Kalau kalian perhatikan yang keluar daripada sumber cinta itu sendiri. Dengan motivasi yang paling murni. Dan cinta itu sendiri, the love of God itu menyatakan His love kepada manusia yang membunuh, membenci, mengutuk dia. But God still loves them. Dan kita bisa lihat pada saat paku pertama itu masuk ke dalam daging Yesus. Maka pada saat yang sama, tetesan darah pertama itu mengampuni kehidupan you and me. And to me, itu adalah kasih yang amazing. Kasih yang bisa memulihkan keadaan manusia dan menghentikan murka Allah. Cuma ada satu kasih, yaitu kasih daripada Kristus di kayu salib. Dan begitunya dikatakan apa? Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bahkan Yesus tidak hanya meminta untuk mengampuni, tapi Yesus membela orang-orang yang membencinya, guys. Can you guys imagine? Kenapa? Yesus katakan apa? Mereka tidak tahu. Andaikan mereka tahu, Yesus percaya. Kalau mereka tahu bahwa saya adalah Mesias, saya adalah Tuhan, saya adalah Juru Selamat. Yesus percaya mereka tidak akan melakukan itu semua. Jesus bahkan membela orang-orang yang menghancurkan dia. Dari sini kita bisa belajar dari perkataan pertama. Pengampunan dosa berlaku bagi kita semua. Karena Yesus katakan di kayu salib. So, tidak ada cara lain lagi. Tidak ada cara lain untuk kita bisa diampuni dosa kita selain kita kembali kepada dia. Karena dia sendiri melakukan itu semua di kayu salib. Darah dia teteskan untuk menghapus dosa saudara dan saya. Tugas kita, just humble ourselves. Come back to Him. Bertobat. Dan pengampunan itu akan ada di dalam kehidupan kita semua. Dan yang menariknya juga kita bisa pelajari di yang perkataan pertama. Jesus practice what He preach. Tanpa disadari Yesus memaafkan. Bagi kita semua hari-hari ini. Secara praktikal, kalau kalian sudah dimaafkan dan diampuni oleh Kristus. This is our time. Because of the work of the cross. Because God forgave us. Maka kita bisa mengampuni orang lain di luar sana. Perkataan yang kedua. Dikatakan di Lukas 23 ayat 41-43. Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. We know. Yesus ada di tengah disalib. Kiri kanannya ada penjahat. Juga yang lagi disalib. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah aku. One of the bad person, so-called the criminal yang disalib, katakan, Yesus, remember me. Apabila engkau datang sebagai raja. Then Jesus said something powerful to that person. I said to you, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Kalau kalian perhatikan ada hal yang luar biasa Yesus lakukan even when He's on the cross. Even the person yang di sebelah dia itu adalah stranger. God masih membagikan janji dia in His suffering
dia memberikan janji kepada orang jahat itu. Dan dikatakan apa? Aku berkata kepadamu, bahasa Inggrisnya truly. When Jesus said truly, arti daripada kata truly, it means it's very important. It's so important that Jesus promise itu pasti, dan Jesus punya promise itu personal for that person. Kenapa? Karena dikatakan aku berkata kepada siapa? You. Truly I say to you. So indirectly Jesus is a personal person and his promise is so personal to you and me. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Jesus promise is in the present tense. Present tense. Hari ini, today, bukan kemarin, bukan di depan. But if you receive Jesus Christ and percaya dengan iman, janji Tuhan hari ini, saat ini, nyata di dalam kehidupan saudara dan saya. There is something that is so powerful. Jesus punya janji apa? Keselamatan. Mungkin kalau kalian belum terima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, you guys have no clue kalau saya meninggal saya akan kemana. This is a great news. This is the great gospel. Karena Yesus katakan, hari ini, today, when you receive Jesus Christ by faith, engkau akan ada di Taman Firdaus bersama dengan Kristus. Amazing promise and glorious future. Tapi yang lucunya kita bisa lihat, ada dua respon yang berbeda dari dua penjahat itu. Yang satu just keep mocking Jesus, while the other one having the right response, humble himself, admitted whatever things that he has done in the past. Dan akhirnya kita bisa melihat bahwa Yesus mengampuni orang tersebut. Dan kita bisa melihat bahwa salvation, keselamatan, is all about grace. Bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman kita di dalam perkataan Yesus. Karena kalau kalian perhatikan, ini gak masuk akal. Penjahat itu belum dibaptis. Penjahat itu belum datang ke Fuse. Penjahat itu belum angkat tangan puji Tuhan. Penjahat itu belum Bible study. Penjahat itu enggak qualified. But Jesus menghantam segala tradisi yang ada, kultur dan agamawi. But Jesus langsung katakan pada hari ini, engkau akan bersama denganku di Firdaus. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Fair nggak? Sometimes we say it's not fair. But that's the love of God terhadap orang-orang yang mau meresponi panggilannya. Hari ini kau akan bersama denganku di Firdaus. Makanya kita bisa melihat di Efesus 2 ayat 8-10. Sebab karena kasih karunia kamu, saudara, kalian yang nonton diselamatkan. Bukan karena hasil usaha kalian. No, it's not because of your good work. It's not because kalian dermawan makanya kalian bisa diselamatkan. No, it all started with Jesus died on the cross. Bukan karena hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah itu bukan hasil pekerjaanmu. So jangan ada orang yang memegahkan diri mereka. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jesus mau kita hidup di dalam dia. Dan kita bisa melihat flow-nya. Bukan kita melakukan pekerjaan baik supaya kita diselamatkan. No. Tapi justru kebalikannya. Kita diselamatkan oleh karena kuasa Kristus. Maka kita mau bagikan itu kepada orang lain. Ini dua paradigma yang berbeda. Walaupun kelihatan simple. Satu mental anak, satu lagi mental budak. Berbeda sekali saudara. So the big question is I want to share to all of you guys. Apakah kalian merasa pasti atau kalian tahu kalau kalian meninggal kalian akan kemana? Tapi saya orang Kristen, jadi saya udah orang percaya dalam Tuhan. But I want to ask you again. Are you sure you know where you're going? Waktu our time is up in this world. Do you know where you're going? Ambil waktu sejenak. Pikirkan. Kalau kalian nggak sure, come back to Him. Admit. Hidupi. Dan saya percaya kalian akan punya confidence di dalam Kristus. Perkataan ketiga. Di Yohanes 19 ayat 25-27 dikatakan apa? Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya. Saudara Maria. Maria was there. Dan saudara ibunya, istri Klopas dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihi siapa? Yohanes. Berkatalah kepada ibunya. Yesus say to Maria. Ibu, inilah aku.
inilah anakmu. Kemudian kata-katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Di sini kita bisa melihat ada dua perspektif. Satu, Yesus berkata kepada ibunya Maria. Dan satu lagi konteksnya, Yesus berkata kepada Yohanes. Dan kita bisa melihat konteks yang pertama, Yesus berkata kepada Maria, ibunya. Dia secara tidak langsung Yesus mau katakan, inilah anakmu. Dia mau kasih tahu, I'm God, I'm Jesus, I'm the one that Bapa kirim. Maria tahu gak sih bahwa ada resiko dalam mengandung Yesus? Maria tahu. Bahkan Maria menjalankan hidupnya setiap hari knowing that apa yang ada dalam kandungan dia itu adalah Mesias, Juru Selamat. Bahkan Maria juga tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan dia adalah hamba daripada Tuhan. Maria sebenarnya bisa stopin Yesus gak sih waktu Yesus lagi di sidang, dihakimi semua. Maria bisa datang gak bilang, oh ya stop Pilatus, Herodes, ini anak saya, dia cuma carpenter doang, dia gak ngerti apa-apa. So-soan lah dia ngomong diri dia Mesias. Dia bisa ngelakuin itu sebagai ibunya. I believe she can. Tapi Maria mengerti bahwa ada tugas dia juga. Maka Yesus katakan, inilah anakmu kepada Maria. Maria has a choice, but she knows dia ada di dalam rencana Tuhan. Itu perspektif yang pertama. Tapi Yesus nggak katakan itu kepada Maria doang. Yesus ngomong kepada Yohanes. Dan kita juga bisa melihat di mana Yesus memberikan tugas kepada Yohanes untuk menjaga Maria ibunya. Dan kita bisa tahu, kita bisa melihat John punya kehidupan John. John lived the longest among the apostle karena Yohanes, John taat dengan apa yang Tuhan katakan. Dan di sini kita bisa belajar bahwa Yesus did not only fulfill his spiritual duty, but he fulfill his earthly responsibility as well. Penyertaan Tuhan akan nyata waktu kita menghidupi firman Tuhan. Dan kita bisa melihat waktu Yohanes benar-benar menjaga Maria, penyertaan Tuhan itu nyata. Sama seperti kehidupan kita semua. Waktu kita berada di dalam Kristus, penyertaan Tuhan selalu nyata bagi orang-orang yang percaya di dalam Dia. So itu hal yang sangat penting kita bisa belajar dari perkataan Kristus yang ketiga. Yang keempat, Matius 27 ayat 45 sampai 46 dikatakan apa? Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, why are you forsaken? Mengapa engkau meninggalkan aku? Dan kita bisa melihat di perkataan perkataan pertama di mana Yesus address God as Father. Tapi lucunya di perkataan yang keempat dia panggil Tuhan bukan Father lagi tapi God. My God, my God. Kita bisa relate dengan kehidupan kita di mana mungkin kalau kalian perhatikan ada teman baik kalian tiba-tiba teman baik kalian bilang kepada kalian, just leave me alone. Perasaan kalian bagaimana? Pasti pahit kan? What about kalau kalian sudah menikah, kalian punya anak, punya suami atau punya istri, tiba-tiba mereka katakan, orang-orang yang dekat dengan kalian tiba-tiba katakan, just leave me alone. Leave me alone. I bet kalian akan merasakan kan namanya kesedihan. And I want to share this, kenapa? I believe the pain yang Jesus alami pada saat itu was not just physically and emotionally, but the greatest pain that Jesus encountered was the separation from God the Father. Dan kenapa? Karena kita bisa lihat di Yohanes 1 ayat 1 sampai 2, in the beginning, awal mulanya was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. So semuanya itu adalah satu kesatuan. Tapi menariknya, that intimacy suddenly separated. The big question is, kenapa terjadi perpisahan? Kenapa? Sampai Tuhan bilang kayak, kenapa engkau meninggalkan aku? Kita bisa melihat kenapa terjadi perpisahan yang pertama. Karena God is holy. Tuhan itu kudus. Tapi pada saat itu Yesus mengambil posisi kita, you and me yang nonton di kayu salib sebagai penanggung dosa. Yang kita tahu dosa dan kekudusan itu tidak bisa disatukan. Itu akan terpisah. Makanya pada saat itu Tuhan katakan apa? God,
Bukan lagi Father. Because Tuhan Yesus tahu pada saat dia di kayu salib, dia menanggung segala dosa kita. He was filled with the sin. Dia menyelesaikan dosa itu sendiri. Makanya ada sebuah separation yang God felt pada saat itu. Ya Tuhan, kenapa kau meninggalkan aku? And that's the greatest pain yang Yesus harus lakukan di luar daripada cemooh, difitnah, dicambuk. Kenapa? Karena God loves you so much. Dan berikutnya, di perkataan yang kelima, kita bisa melihat juga di Yohanes 19 ayat 28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus, I am thirsty. Kalau kalian perhatikan, Jesus was 100% man and Jesus was 100% God. Kenapa pentingnya kata I'm thirsty? Kenapa Yesus ngomong waktu di kayu salib? Aku haus. Karena kita tahu yang pertama, Yesus he was completely human. Dia benar-benar, he felt the pain, he felt the agony. Jesus mengambil posisi kita di kayu salib dan dia merasakan itu semua. Mungkin saudara pernah bertanya gak sih? Atau saudara mungkin sering bertanya kepada Tuhan, Tuhan emang bisa ngerasain gak sih perasaan kita? Tuhan tahu gak sih artinya sakit? Kan kau Tuhan, kau gak mungkin ngerasain ini semua. Kau pernah gak sih ngerasain namanya dicemooh, difitnah sendiri? Tapi Tuhan mau katakan kepada kita semua pada hari ini nonton. I feel the pain, I felt the pain, the agony. Apapun yang kalian alami, saya sudah pernah alami. Makanya Tuhan katakan aku haus, itu benar-benar manusiawi sekali. Yesus mau connect kepada manusia semua bahwa dia benar-benar mengambil posisi itu semua. Cuma yang membedakan Tuhan, dia tidak berdosa. Walaupun dia bisa merasakan itu semua, dia bisa mengambil rupa sebagai manusia supaya Yesus can sympathize with us. Dia bisa merasakan itu semuanya. Cuma bedanya dia tidak berdosa. Di sini kita bisa belajar. We can come to Jesus with confidence. Kenapa? Karena dia mengerti. He knows you. Dia tahu apa yang kalian lagi struggling. Apa yang kalian lagi doakan. He knows. Kalian gak perlu khawatirkan hal itu semua. Dan perkataan yang ke-6. Yohanes 19 ayat 29-30. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucurkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah, it is finished. Sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Dan di sini ada kata yang menarik, kata it is finished. Kalau kalian perhatikan kata it is finished di bahasa Yunaninya, tetelestai, yang artinya it is finished. Dan ini seringkali digunakan antara master dengan servant. Waktu pekerjaan udah kelar, pasti servantnya bilang apa? Tetelestai. Dan begitu pula dipakai dengan priest, dengan animal sacrifice. Kita tahu dalam hal dulu bait Allah, penyembahan binatang. Kalau penyembahan itu udah sempurna, perfect, dikatakan apa? Tetelestai. Dan bukan cuma sekedar itu, artis yang suka gambar painting. Kalau paintingnya itu udah kelar, semua udah kelar, complete. Artis itu akan katakan apa? Tetelestai. Dan bukan cuma sekedar itu juga, merchant. Kalau kalian tahu waktu kalian beli barang, mungkin di Indomaret, di mana saja lah. Pasti mereka akan berikan apa? Receipt. Bondnya. Receipt paid in full. Dengan kata lain, tetelestai. Kita bisa melihat ilustrasi itu. Di mana kita semua sudah dibeli secara penuh, secara utuh. We are all sinners. Tapi karena kematian Kristus dan kebangkitan Yesus di kayu salib, kita dibeli penuh. Tetelestai. Dan bukan cuma sekedar itu, orang-orang prisoner, kalau masa penjara yang mereka sudah selesai, pasti akan dikatakan apa? Tetelestai juga. Debt is paid, just like you and me. Kita dipenjarakan oleh namanya dosa, dan kita sudah dibebaskan. Tuhan katakan, tetelestai bagi kita semua. Dan ini menarik sekali untuk kita bisa mengerti akan hal itu semua, saudara. Dan yang terakhir, perkataan yang ketujuh.
Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa." Lihat gak saudara? Di awal perkataan pertama, Yesus katakan apa? "Ya Bapa." Dan the moment di perkataan keempat, di tengah-tengah, dia bilang apa? Tuhan. Dan terakhir waktu dia menyelesaikan hidup dia, dikatakan kembali apa? "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan di sini kita bisa melihat ini adalah sebuah shout of victory. Di mana Tuhan katakan apa? Father. So it means Jesus died with confidence. Jesus menggunakan kata Bapa kembali. Bahkan ditulis apa? Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Di sini kita bisa melihat bahwa Jesus died with security. Jesus died confidently. Jesus died to fulfill the prophecy. Jesus died willingly. And Jesus died triumphantly. Can you guys give a big mighty shout to Jesus for that? Amen. Dan di sini kita bisa belajar bahwa Jesus had the power over his life and death. Dan kita bersyukur sekali hari ini kita bisa belajar ada 7 saying on the cross. 7 statement yang Tuhan katakan. Tetapi kita tahu ceritanya nggak stop sampai di kematian dia di kayu salib. Kita tahu 3 hari berikutnya Yesus bangkit, kubur hilang, dan kita bisa merayakan kemenangan. Oleh dasar itu adalah kematian yang sempurna. Dan jadikan Paskah bukan cuma sekedar event yang kalian rayakan pada hari ini, but let it be a reminder, a remembrance buat kita semua. Setiap hari kehidupan kita adalah Paskah, karena setiap hari kita mengalami kuasa kematian dan kebangkitan Kristus. Kapan saja, di mana saja kita alami. That's why kita adalah orang-orang yang berbeda, karena kita tahu the power kematian and the power of the resurrection. Itu yang membuat seluruh cerita Kristus menjadi complete. And hari ini adalah sebuah reminder bagi kita semua. Kalian mungkin sudah dengar akan hal ini. I don't know about you guys, but I'm so blessed. I was so blessed when I was prepping this thing in detail. I was like, wow, Tuhan tuh gak main-main loh, Tuhan yang kita sembah. Dia benar-benar sayang sama kita semua. Dan bahkan waktu dia mati di kayu salib, dia gak pedulikan apakah kalian akan meresponi panggilan dia atau tidak. But he just died because kenapa? He was thinking of kalian semua. Makanya dikatakan, for God so loved the world, for those who, he sent his begotten son. For those, whoever believe in him, siapa saja, shall not perish, but have everlasting life di dalam dia. If that's you, kalau waktu kalian dengar ini, kalian bilang kayak, saya gak pernah dengar itu nama. And I want to get to know. Mungkin accidentally ya, everyone pasca Easter pada nonton semua, ya udahlah saya nonton dan sama tune in, dioper linknya sama teman saya, dan suddenly I felt something waktu saya lagi nonton ini. If that's you, dan kalau kalian mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sekali lagi, Tuhan gak pernah melihat masa lampau kalian. Tuhan hanya melihat respon kalian hari ini. Karena kalau kalian mengaku dengan iman bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, hari ini alamat kalian akan pindah dari neraka menjadi surga. If that's you, mari kita angkat doa ini bersama-sama. Dear Jesus, today I give you my life. I choose you as my Lord and Savior. Help me. Forgive me. I need you, Lord. Today, hari ini, I surrender all. I want to follow you. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Yuk kita beri tepuk tangan yuk kepada mereka semua yang sudah respond to that calling. Welcome to the family. If kalian masih baru, kalian nggak tahu, sekali lagi kita mau welcome kalian to join our family Fuse Jakarta. And kita juga akan melakukan satu hal juga pada saat ini pun, di mana kita akan melakukan perjamuan kudus bersama-sama. I believe kalian sudah lihat dari flyer kita, dari e-poster kita untuk mempersiapkan roti dan anggur dimanapun kalian berada. Any kind of bread, any kind of grape juice atau any kind of drinks, it doesn't matter. What matters the most itu bukan karena kita pakai apa, apakah mesti pakai wine tertentu atau pakai roti tertentu. It's not about that. Tapi yang terpenting adalah kita harus mengerti esensi, the why we're doing this. Jangan jadikan perjamuan kudus hanya sekedar ritual, tapi jadikan ini sebagai sebuah momen di mana kita bisa mengingat kebaikan Kristus di kayu salib. You guys can prepare roti dan anggur kalian. Let us all take this moment. Dan sebelumnya saya mau ajak kalian kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, persiapkan hati kami semua Tuhan pada hari ini Tuhan. Untuk menerima bagian Tuhan daripada sakramenmu Tuhan. Di mana kami percaya Tuhan melalui hal ini. Semata-mata kami bukan melakukan secara ritual Tuhan atau apapun. Tapi let us all come back. Dan mengerti Tuhan apa arti daripada tubuh dan darah-Mu Lord Jesus. Persiapkan hati kami semua Lord Jesus. Persiapkan Tuhan. Thank you God. Dan di sini dikatakan apa? Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima. Dan dia mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan. Sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu akan memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita angkat roti kita bersama-sama. Mari kita makan ini dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Jesus. Thank you Holy Spirit. Mari kita siapkan anggur kita bersama-sama. Biar ini menjadi peringatan di mana kita bisa mengingat akan kebaikan Kristus, darah Kristus yang mengampuni kita semua. Mari kita minum anggur ini bersama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Untuk online service pada hari ini pun juga Tuhan. Berkatilah mereka semua Tuhan yang mengangkat tangan mereka Tuhan. Di mana mereka berada. I just want to speak blessing upon them Tuhan. Diberkatilah keluar masuk mereka Tuhan. Diberkatilah Tuhan pekerjaan mereka. Diberkatilah keluarga mereka. Diberkatilah kesehatan mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan. Senantiasa menyenangkan hatimu. Dan kau berbicara kepada mereka lebih lagi. Kau ingatkan Tuhan pada hari ini secara khususnya. Tentang Tuhan kuasa daripada kematian dan kebangkitan kau di kayu salib. Because you love us so much Lord Jesus. Dan pada hari ini kami mau meresponi itu semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih untuk 7 perkataan-Mu di kayu salib yang begitu powerful. Yang mengubah kehidupan kami. Dan kami akan pegang itu Tuhan. Dan biarkan itu menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, hamba-Mu terbatas. Tapi Roh Kudus beracar lebih lagi. Speak to them personally. Wherever you guys are. Speak to you. Speak to them Lord Jesus. Terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Everyone says, Amen, Amen, Amen. Have a blessed one. God bless you.